Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Masjid Pondok Pesantren Ustadzul Butet, dan saya hormati Pasien Mengaku Bapak Ismail, dan sekarang kami akan menjelaskan tentang pendidikan agama Islam. Temanya aspek syariah dalam Islam. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu syariah. Pengertian syariah adalah syariah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syar'i yang berarti jalan menuju sumber air. Merupakan konsep paling penting dalam Islam yang berkenaan dengan misinya sebagai petunjuk bagi manusia. Dan syariah dalam konteks Islam berarti jalan kehidupan yang baik, yakni nilai-nilai agama yang diekspresikan secara fungsional serta dalam makna yang konkret yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, syariah merupakan konsep praktis yang berhubungan dengan tingkah laku pribadi manusia, baik aspek mental, spiritual maupun fisik. Dengan demikian, syariah meliputi keyakinan maupun praktik kehidupan manusia, termasuk di dalamnya hubungan-hubungan sosial yang terjalin di antara mereka sebagai anggota masyarakat. Pengertian syariah seperti itu terdapat dengan jelas dalam Al-Quran, dan kami telah diturunkan kepada Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah Ta'ala turunkan, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami akan berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah Ta'ala menghendaki niscaya dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah Ta'ala hendak menguji kamu terhadap berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah Ta'ala kamu semua kembali, lalu diberikannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Terus yang kedua yaitu kandungan syariah Islam yang akan dibaca oleh saudara Fajrul Malam. Bismillahirrahmanirrahim. Kandungan syariah Islam. Syariah dalam Islam meliputi dua hal pokok, yaitu ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dan muamalah yang mengatur hubungan manusia di antara manusia dalam kehidupan mereka di tengah masyarakat. Hal penting yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa sejalan dengan syariah yang diharapkan untuk kebaikan hidup manusia. Ibadah dan muamalah yang akan dijelaskan berikut ini lebih terbatas makna sosial yang tergantung di dalamnya. Ibadah dalam Islam khususnya meliputi kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah diwajibkan Allah kepada Muslim, yakni 5 rukun. Yakni 5 rukun Islam, arkan Islam: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dalam masalah sholat, misalnya Al-Quran menekankan kepada kaum muslim untuk melaksanakan kejahatan, keji dan munkar, serta membantu mengatasi kesulitan-kesulitan, terutama bila dilakukan dengan kesabaran. Kesabaran juga merupakan aspek moral ditekankan dalam kegiatan puasa, karena kesabaran meninggalkan sama sekali makan dan minum sejak fajar hingga terbenamnya matahari. Dengan demikian, masyarakat
Oleh karena itu, memperlakukan aturan-aturan dan muamalah sangat tergantung pada sejauh mana ia memiliki kontribusi bagi terciptanya kehidupan manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi yang menjadi patokan utama dalam memahami fungsi sosial dari aturan-aturan yang dikategorikan dalam muamalah adalah semangat moral yang hendak dicapai melalui perumusan dan penerapan aturan tersebut. Islam yang dibacakan oleh saudari Bila. Bismillahirrahmanirrahim. Isi syariah adalah suatu jalan atau jembatan untuk manusia dan berdoa. Selain itu menjadi media pergaulan manusia. Selain itu menjadi media pergaulan di dunia agar sampai membangun tujuan takdir dan tidak sesat. Dengan kata lain, agar manusia dapat membawa dirinya di atas jalur syariah, sehingga pada pikirannya dia akan hidup teratur, tertib, dan tentram dalam menjalani hubungannya baik dengan Khalik pencipta yang disebut Ahlul Allah. Hubungan dengan sesama manusia yang disebut Ahlul Allah, serta hubungan dengan alam yang lainnya yang disebut Ahlul Allah. Hubungan yang baik ini akan mempunyai nilai ibadah dan tentu dengan menjalankan ibadah yang baik berupa ibadah musuh. Mazhab ini akan membuahkan predikat baik dari Allah dan pada akhirnya agar hasanah di dunia dan hasanah di akhirat sehingga dia selamat di dunia dan akhirat. Itulah yang menjadi tujuan semua manusia yang beriman. Manusia dalam hidupnya terkait dengan fungsi syariat pada garis besarnya ada dua macam, yaitu manusia sebagai hamba di mana harus menghambakan dirinya di hadapan Khalik, manusia sebagai khalifah di muka bumi mengurus mengatur tatanan hidup dan kehidupan. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan saya untuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang syariah dari masa ke masa. Tentunya syariah di sini mempunyai sejarah yang tak lupa kita ketahui. Tentunya syariah tersebut terjadi atau lahir di masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya mengatakan bahwasanya pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dari masa ke masa, yaitu mempunyai kriteria sebagai berikut. Satu, dimensi ilahiyah atau ketuhanan. Dimensi ilahiyah merupakan satu hukum utama dan sangat sakral. Ia sebagai ajaran yang bersumber secara langsung dari Allah SWT melalui Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dua, dimensi wadiyah atau ijtihad manusia. Dimensi kedua adalah wadiyah, yaitu sebuah hukum Islam yang dicetuskan oleh para ulama melalui ijtihad dengan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis dan konsumsi ijma. Para ulama dengan menghasilkan dua pendekatan secara bahasa atau lughah dan pendekatan tujuan syar'an. Dari satu masa menuju masa selanjutnya, menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf, sejarah periodisasi hukum Islam terbagi menjadi 4 periode, yaitu periode pada masa Rasulullah, kedua periode pada masa sahabat, ketiga periode tadwin atau kodifikasi di masa tabi'in dan tabi'un tabi'in, dan tiga periode taklid. Periode pertama, saat itu syariat Islam termasuk hukumnya masih dalam pembentukan atau takwin, hingga kemudian diterapkan secara perlahan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Periode ini berjalan selama 22 tahun, terhitung sejak masa hidupnya Nabi Muhammad SAW hingga wafatnya.
Setelah itu periode sahabat. Pada masa ini syariat Islam sudah mulai mereka sempurnakan dan lebih mereka perluas ke luar Jazirah Arab. Periode ini berjalan selama 90 tahun, terhitung setelah wafatnya Nabi Muhammad hingga selesainya abad pertama Hijriah. Sedangkan periode ketiga yaitu masa tabi'in selepas wafatnya para sahabat, yang mayoritas dari mereka memiliki kecepatan atau untuk ijtihad. Syariat Islam mengalami peningkatan yang sangat dinamis. Pada masa itu ajaran Islam selalu mengalami perbaikan dan terus diperbaiki. Oleh karenanya tabi'in dan tabi'in hanya mengembangkan dan lebih memperluas syariat Islam tersebut. Periode ini berjalan cukup panjang. Adapun masa tabi'in yaitu 250 tahun, terhitung sejak tahun 100 sampai tahun 350 Hijriah. Sedangkan periode keempat yaitu periode taklid atau ikut-ikutan, dalam kata lain. Pada masa ini dikenal dengan masa jumud atau stagnan atau merosot jika dibandingkan dengan masa sebelumnya. Syekh Abdul Wahab menerangkan periode ini sejak pertengahan abad ke-4 Hijriah dan tidak diketahui sampai kapan akan berakhir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya presentasikan. Sekiannya, mohon maaf. Baik, saya di sini akan menyimpulkan apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Berdasarkan pengertian dan tema makalah ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengertian menyeluruh tentang aspek syariah dalam Islam, yaitu jalan kehidupan yang baik, yakni nilai-nilai agama yang diekspresikan sebagai secara fungsional serta dalam makna yang konkret atau lengkap yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, syariah merupakan konsep praktis yang berhubungan dengan tingkah laku pribadi manusia, baik aspek mental atau spiritual maupun fisik. Baik, cuma itu yang bisa dipaparkan oleh kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.